Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Muhammad Najib Barok dengan NIM 123 dari kelas ATM 3B. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana saya akan sedikit menjelaskan atau mereview kembali materi yang telah disajikan oleh dosen sendiri dan sedikit mereview materi yang telah saya buat dengan kelompok saya. Yang pertama, untuk materi yang telah disajikan oleh dosen ialah mengenai materi dengan tema teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan yang ditemukan oleh John Locke kemudian disebut teori trias politika. Lalu untuk pelaksanaan pembatasan kekuasaannya, menurut Maurice Delphézer ada beberapa cara pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Di antaranya yang pertama ada secara langsung, yang isinya itu mengenai pemulihan peran penguasa, bagian kekuasaan, kontrol, yurisdiksi. Lalu yang kedua dengan menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga dengan pengendalian kealiman pihak penguasa dari masyarakat, yang biasa yang dengan isinya itu diantaranya untuk dengan pembatasan kekuasaan penguasa dan pembatasan kekuasaan yang diselenggarakan oleh eksternal. Lalu untuk trias politika sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata tri yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang memiliki arti kekuasaan. Secara utuh, trias politika diartikan sebagai suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa terdapat tiga macam kekuasaan dalam suatu negara. John Locke mengemukakan bahwa teori trias politika ini terbagi menjadi tiga fungsi. Yang pertama fungsi legislatif, yang kedua fungsi eksekutif, dan yang ketiga fungsi federatif. Lalu di abad ke-16 juga Prancis mendefinisikan trias politika dengan fungsi yang pertama itu fungsi diplomasi, lalu defensiasi, lalu finansi, justisi, dan polisi. Lalu pada buku The Spirit of Law karya Montesquieu, trias politika ini dibagi menjadi tiga fungsi. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang kedua fungsi eksekutif, dan ketiga ada fungsi yudikatif. Untuk fungsi eksekutif sendiri ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function yang biasa dilakukan oleh satuan kerja pemerintah, presiden. Lalu yang kedua untuk legislatif sendiri ialah kekuasaan membuat undang-undang atau biasa disebut rule making function yang biasa dilakukan oleh DPR. Lalu untuk yudikatif sendiri ialah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau biasa disebut rule adjudication function yang biasa dilakukan oleh kehakiman. Lalu untuk materi yang kedua, materi yang disajikan oleh kelompok saya dengan tema sistem pemerintahan daerah. Untuk latar belakang sistem pemerintahan daerah ini, yang pertama itu bisa dilihat dari secara historis. Untuk pemerintahan daerah pasti tidak bisa lepas dari peranan historis atau perjalanan sejarah dari suatu negara yang akan mempengaruhi struktur pemerintahan pula. Seperti Indonesia sendiri, sistem pemerintahannya ini mengadaptasi sistem pemerintahan kolonial. Lalu yang kedua ini ada kebudayaan. Kebudayaan masyarakat ini sangat mempengaruhi karena suatu struktur atau hukum dari pemerintah yang mengatur daerah itu pasti menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakatnya, termasuk dengan keagamaannya. Lalu ada faktor geografi dan demografi yang biasa mungkin kita pahami dengan keadaan alam. Dengan keadaan alam ini pasti suatu negara juga akan menyesuaikan sebuah struktur negara agar bisa
dapat bertahan dengan kondisi alam yang ada di sebuah daerah tersebut. Lalu untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor politik, dan selanjutnya ada faktor kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Lalu untuk sejarahnya sendiri dan sistem pemerintahan untuk di Indonesia sendiri itu yang pertama ada Revolusi Nasional Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua ada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terjadi pada tahun 1949 sampai 1950. Lalu ada Negara Kesatuan Republik Parlementer yang terjadi pada 1950 sampai 1959. Lalu ada Negara Kesatuan berbentuk Republik Presidensial atau biasa disebut Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Lalu ada Republik Presidensial di bawah kediktatoran militer atau biasa disebut Orde Baru yang terjadi pada 1965 sampai 1998. Lalu yang terakhir ada reformasi yang terjadi di tahun 1998 sampai sekarang. Untuk sistem pemerintahnya itu diantaranya ada pemilu atau pemilihan umum dan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Dan yang pilkada ini pasti akan adalah atau salah satu poin yang pasti akan mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Lalu ada hak menguji atau judicial review dari sistem pemerintahan daerah. Hak uji material atau HUM adalah bentuk atau hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di antaranya hak uji material ini, hak uji ini yang pertama ada kriteria permohonan uji material. Subjek permohonan dapat berupa perorangan warga negara di Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang atau badan hukum publik atau badan hukum privat. Lalu yang kedua ada termohon. Termohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dipersoalkan seperti presiden untuk peraturan presiden dan peraturan pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD untuk perda dan sebagainya. Lalu ada yang ketiga objek permohonan. Objek permohonan keberatan. Untuk objek permohonan HUM adalah peraturan perundang-undangan, yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang berkaitan dengan objek permohonan dalam hal terjadi kasus bila mana undang-undang yang dijadikan sebagai dasar penguji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan nota kesepakatan MA dan MK yang telah dibuat, setiap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh MK diberitahukan ke MA. Di samping itu, bagian pratalak secara berkala memeriksakan di situs resmi MK adanya penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Lalu yang keempat ada dasar alasan. Permohonan hak uji material atau HUM ini materi muatan ayat, pasal atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan uji materi dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Lalu ada makna hubungan kewenangan pusat dan daerah. Luasnya daerah otonom dan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah adalah menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal. Yang kedua, desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintah. Dan yang ketiga, penyerahan urusan pemerintah utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat atau lokalitas sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Lalu kesimpulannya sendiri, Indonesia adalah negara kesatuan, dan konsep negara kesatuan berarti negara kesatuan adalah negara tanpa unit atau badan pemerintahan yang berdaulat.
Sistem politik dibagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintahan daerah di Indonesia dinyatakan terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan menyelenggarakan otonomi daerah merupakan program pemerintah yang ditunjukkan untuk memajukan pembangunan untuk kepentingan bersama. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.